badanku di sini, hatiku di sini, kekayaanku di sini. Ini namanya merdeka. Jika kita menjajah kita sendiri, ya Tuhan, saya bukan bongkar marifat Allah, tapi saya minta reda Allah, karena saya tidak mau dilibiakan Indonesia, dimesirkan, disiriakan. Allahu Akbar. Ini ya Allah, tolong kami membaca Quran hidup, Injil hidup dunia. Kami Indonesia, karena sumpah palapa 700 tahun yang lalu, kita, anak cucu kita tidak mungkin bisa terjebak, yaitu budaya yang sesat, yang tega ke kita. Bukan pakai Islam, memperalat Islam. Apakah ini harus pindah ke Nusantara? Apakah harus pindah ke Indonesia? Kita tidak benci orang Arab Timur Tengah, kita benci sifat. Saudara-saudara, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Bapak Haji Muhammad Yosutomo. Agama dipakai, jangan diperalat. Yes, sudahlah, stop. Indonesia Raya itu hebat. Jangan dijadikan barang rongsokan. Janganlah pakai praktek gaya lama, adu domba dengan menu selera Belanda. Janganlah bikin rusak Indonesia hanya disebabkan fulus, bin piti, bin hepeng, bin duit, bin uang. Mental alias akhlak jadi tergoyang-goyang, yang melahirkan robot-robot, keserakahan, main sikat, main embat, membela kepentingan sepihak, perusak negara. Sudahlah, stop. Sudahlah, stop. Indonesia terlalu hebat, banyak orang-orang pinter, banyak bicara, sedikit bekerja. Penonton bola lebih bawel cerewet dari para pemain bola yang berjuang di lapangan. Sudahlah, stop. Saudara-saudara, saya ngomongnya mesti seletak, basa-basi sudah basi. Sebelum Indonesia terbit, para leluhur adalah para kiai yang mengajarkan banyak tentang norma-norma kesantunan antar sesama, tanpa pembedaan lewat Bhinneka Tunggal Ika di zaman Majapahit dalam tata kejayaan Nusantara. Jadi untuk saat ini, agar bisa introspeksi pada mikir, letakkan otak di kepala, jangan di dengkul. Kalau di pantat kurang sopanlah, menurut pesan leluhur dari tanah Jawa. Siapa berani berkata ras atau bangsa di bumi yang paling unggul adalah Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, Perancis? Bukan, saudara-saudara. Cina yang penduduk paling padat pun bukan juga. Menurut ahli peneliti DNA dari Universitas Oxford, Stephen Oppenheimer, dalam bukunya Eden in the East, surga di timur, bahwa induk peradaban bukan dari Mesir, bukan dari Mediterania, tidak juga dari Mesopotamia, bukan dari barat atau dari Tiongkok tua. Justru peradaban modern berasal dari Nusantara alias Indonesia. Siapa yang tidak bangga? Bangsa ini bangsa yang besar, merupakan pewaris tunggal kejayaan bangsa-bangsa di masa lalu. Begitu juga pendapat Profesor Arisio Santos dari Brasil, sepaham dengan teori Stephen Oppenheimer dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Beliau menyatakan bahwa titik Atlantis berada di Sunda Land, di Pulau Sunda. Jadi jelas para leluhur kita adalah nenek moyang bangsa-bangsa. Jelas sebenarnya kita berasal dari bibit unggul keturunan nenek moyang Nusantara dengan pengalaman kelas dunia hingga Madagaskar. Bayangkan. Makanya kita akan komplain jika ada yang menyebutkan bangsa yang bodoh, bermental tempe. Terus terang, rusaknya bangsa ini karena faktor penjajahan atau kolonisasi yang sengaja menciptakan pembodohan, kebohongan, pengaburan sejarah, dan menyimpangkan keaslian sejarah. Benar apa yang dinyatakan oleh Yuri Limna dalam buku Architect of Deception, Script of Free Manchari. Ada 3 taktik untuk
untuk menjajah atau melemahkan satu negeri. Satu, kaburkan sejarahnya. Dua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dan ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan bahwa leluhur itu bodoh dan primitif. Sudahlah, stop. Sesuai tema kita bicara Kiai Nusantara, pun sebagai nenek moyang kita, supaya yang hidup di saat ini jangan kelamaan tidurnya, mesti melek batin, jangan mau dijajah dalam bentuk apapun. Ingat, kita berasal dari nenek moyang bangsa-bangsa paling unggul di dunia berdasarkan fakta akurat dari beberapa peneliti dunia, bukan kelas cebong atau kampret kata mereka. Kiai atau kiai sebutan untuk pria, nyai untuk wanita. Kalau Timur Tengah menyebut syarif dan syarifah, lelaki dan perempuan. Agar jelas persoalannya, kalau kita saat ini sedang berbicara di bumi pusaka Nusantara, jeruannya atau dalamnya, Indonesia adalah kulitnya atau bajunya. Sudahlah, tak perlu diperdebatkan. Pada dasarnya kita satu terah budi Nusantara yang sangat menghormati perbedaan lewat Bhinneka Tunggal Ika, Mahakarya, Mbah Kyai Empu Tantular. Dan yang dibutuhkan Indonesia saat ini menyelesaikan masalah, bukan menambah gaduh, kisruh, kacau. Sudahlah, stop. Kita semua merasakan rakyat selalu dibingungkan, seakan-akan negara sedang terjadi pergeseran, selalu timbul kecamuk gelombang besar, krisis mentalitas, krisis persatuan dan kesatuan jika tidak saling menyadari hidup berbangsa dan bernegara. Siapa yang mau Indonesia tinggal nama untuk diingatkan berkali-kali. Sudah semestinya Pancasila diletakkan di otak, di hati, bukan di dengkul. Tak boleh menyebut di pantat, kurang sopan. Demikian pesan leluhur dari tanah Jawa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa, jangan cuma mikir, jalankan baik-baik. Sebab kita hidup semua masih belajar berbuat baik, merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling suci. Tempatnya bukan di Nusantara atau di Indonesia. Apalagi kalau sudah bicara agama, terlalu banyak bahasa Tuhan dan bahasa Nabi dihamburkan, doktrin sekeras baja di atas kaum mayoritas. Sudah, stop. Indonesia milik semua agama, apapun agamanya, tetap satu Indonesia, satu Nusantara. Saudara-saudara, tidak ada hari ini tanpa lahir dari sejarah masa lalu. Jangan lantas dibilang ortodok, feodal, tidak milenial. Indonesia tidak pernah ada tanpa dilahirkan oleh sejarah masa lalu. Ingat saudara-saudara, di abad Nusantara, orang yang dituakan, apalagi sebagai guru yang syarat pada keilmuan apapun, terutama ilmu agama, diberi sebutan kehormatan kiai, bukan pemitosan. Sedangkan Rasulullah pun tak mau dimitoskan, padahal jadi kewajiban bagi umat muslim, apalagi di luar kerasulan. Cukuplah penghormatan tanpa berlebihan. Kiai boleh diibaratkan benda hidup yang mengandung bertua dari zaman Nusantara, zaman penjajahan. Kiai ikut perang sampai masuk zaman merdeka, teramat sulit dihitung dengan jari. Saudara-saudara, kenapa kita mesti menggunakan adab budaya bangsa asing? Apakah kita masih tertidur, belum sadar, dan masih selalu kesiangan dalam membaca zaman, di mana budaya asing seperti menjadi raja di tanah pusaka Nusantara? Peradaban kita sudah dibangun dan Pancasila sudah terlahir sebelum direncanakan, dirancang, diwujudkan oleh Sultan Hamid II bersama para pelopor pejuang atas instruksi Yang Mulia Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ayo pada mikir. Kalau kita sebagai bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang, jangan lagi otak diletakkan di dengkul. Kalau di pantat, kurang sopan. Menurut pesan leluhur dari tanah Jawa, letakkan otak di kepala, di hati, biar tak menghambat kemajuan, kejayaan, kehebatan Indonesia. Jangan sampai rusak oleh corona negara. Ingat air demi gunung, ingat tanah demi laut, kita satu Nusantara, satu Indonesia. Sudahlah, stop.
jangan rusak Nusantara, jangan rusak Indonesia disebabkan fulus bin piti bin hepeng bin duit bin uang. Sudahlah,